Saya akan sharing firman Tuhan. Saya beri judul syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. 1 Yohanes, kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, ayat yang saya yakin udah sangat terkenal, yang sering kita baca, ya, dan mungkin saudara udah sering berulang-ulang dengar ayat ini, tapi saya mau aja kita renungkan baik-baik ayat yang satu ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan bilang inilah kasih itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang this is real love. Ini kasih yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu pasti setuju sama saya bahwa kita tinggal di dunia hari ini yang nggak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kita tinggal di zaman-zaman yang kita nggak pernah lihat zaman dulu. Ada zaman seperti ini, di mana orang-orang ya semakin konsen dengan dirinya sendiri, ya semakin hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu tentu tahu bangsa kita ini salah satu yang terkenal dari bangsa kita dulu. Ya dulu saya ingat zaman-zaman saya kecil dulu, ya guru-guru sekolah selalu bilang gini, dan saya juga setuju bahwa bangsa Indonesia itu terkenal sama keramahannya, betul ya. Bangsa Indonesia itu terkenal sama ketulusannya, orang-orangnya ramah, ya terkenal di bangsa-bangsa. Ini Indonesia, ya tapi itu dulu. Zaman dulu saya ingat kalau kita nanya jalan masih sering kita ketemu orang-orang yang dengan tulus tanpa harapkan apa-apa bisa tunjukkan jalan sama kita, bahkan nganterin kita sampai tempat tujuan. Banyak orang-orang kita temukan ya mereka bisa tolong kita tanpa harapkan apa-apa, tanpa ada imbalan apa-apa. Dan kita banyak temukan itu. Tapi jujur hari ini kita tinggal di sebuah zaman yang ketulusan yang tadinya kita banyak lihat di bangsa ini hilang atau berkurang. Yang tadi kita tinggal di satu zaman di mana everything, segala sesuatu harus bayar. Betul ya? Kencing aja sekarang nggak gratis katanya, ya harus bayar. Ya semua apapun yang kita buat terkesan harus ada timbal balik dari apa yang kita buat. Dan kita tinggal di zaman itu. Ya. Kita tinggal di zaman dimana kalau ada orang menolong kita atau memberikan sesuatu sama kita, pikiran kita otomatis kita langsung berpikir gini, saya harus lakukan balik sesuatu sama orang yang memberi sama kita. Dan itu otomatis terjadi dan sangat manusiawi sekali. Kenapa? Karena memang kita tinggal di zaman yang seperti itu. Semua manusia seperti itu hari ini. Ya, dan membuat apa yang terjadi? Andai hari ini ada yang telepon, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang ditelepon, tiba-tiba bilang gini, ya, hey, saya mau kasih hadiah sama kamu, free, gratis, kamu gak perlu bayar apa-apa. Pikiran yang pertama muncul di hati kita, pikiran pertama, khususnya orang Jakarta, langsung muncul gini, pasti penipuan. Bener ya, pasti ini penipuan nih, ya, gak ada gratis. Ya, jadi kalau ada orang telepon, gue mau kasih hadiah buat kamu, pasti pertanyaan kita yang kedua bilang gini, saya mesti beli apa? Atau apa yang kamu mau tawarin? Kamu pasti marketing bank atau marketing supermarket, atau ada sesuatu ketika kita dengar kata ada orang mau blessing kita, mau berkati kita dengan free, cuma-cuma, gratis, di otak kita langsung berpikir pasti ada udang di balik batu.
Ini pada bengong, saya curiga, oh enggak, di gereja ini tidak. Kami enggak pernah kayak gitu. Kami senang ya beri ya di daerah kami enggak ada yang kayak gitu. Oke, di daerah saya banyak banget yang kayak begitu. Ya di gereja saya bahkan ada yang kayak gitu. Dan kita tinggal di dunia seperti itu hari ini. Masalahnya gini, karena kita tinggal bahkan sejak kita kecil, sejak kita muda, kita tinggal di dunia yang penuh transaksional gini. Yang apapun yang kita beri, kita berharap timbal baliknya. Apapun yang orang beri, kita langsung berpikir saya harus bayar balik. Dan sejak kita kecil, bertahun-tahun kita hidup di dunia seperti ini. Dan membuat kita berpikir, kalau ada pribadi yang memberkati saya, yang mencintai saya, yang memberi tanpa harapan apa-apa, kita berpikir nggak ada. Dan yang repotnya adalah hari ini kita berpikir karena yang kita lihat sejak dulu seperti itu dunianya. Kita berpikir Bapak kita pun seperti itu. Dia mencintai kita, dia memberkati kita, dia memberikan sesuatu sama kita. Kita berpikir Bapak kita sama dengan yang ada di dunia ini. Pasti ada maunya. Pasti ada sesuatu yang saya harus berikan. Kenapa? Karena manusia cenderung gini. Kalau ada orang beri sesuatu sama dia dan dia nggak beri apa-apa sama orang yang beri kepada dia, ada perasaan bersalah. Dan itu otomatis hari-hari ini. Contoh, kita ke supermarket. Ya, kita ke supermarket lalu waktu keluar dan kita keluarkan mobil, lalu ada orang bantu kita. Dia gak minta uang sebenarnya, cuma bantu aja. Karena dia ngelihat ibu ini kerepotan mundur parkir. Ya parkirnya ajaib, bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Wah ulang-ulang. Akhirnya ada satu orang dengan tulus bantu ibu ini. Ya terus bu, terus lurus, kanan, kiri, kanan, lurus. Dan apa yang terjadi? Dia gak berharap apa-apa. Dia benar-benar mau bantu. Tapi buat kita yang dibantu ada perasaan bersalah. Kalau kita nggak beri sesuatu buat orang yang bantu kita. Dan itu terjadi otomatis buat kita, buat manusia. Kita harus bayar sesuatu yang kita terima. Dan selalu kita berpikir semuanya itu transaksional. Itu yang disebut transaksional. Lu kasih, gue beri. Kamu beri, saya beri balik. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, kita pikir Tuhan seperti itu. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita, dia memberkati kita. Tapi mental kita, karena kita tinggal seperti di dunia seperti ini, mental kita berpikir bahwa saya harus payback. Saya harus lakukan sesuatu untuk balas cintanya Tuhan sama kita. Kita menyamakan cintanya dengan cinta yang ada di sekeliling kita. Dan kita merasa bersalah. Ada perasaan tertuduh, ada intimidasi. Ketika kita nggak lakukan sesuatu untuk membayar apa yang Tuhan berikan sama kita. Bapak Ibu nggak salah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sama sekali nggak salah. Tapi izinkan saya sharing ini dari hati saya. Bukan itu yang Tuhan cari. Bapak Ibu ketika dia mengasihi kita, kasihnya itu berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Nah Bapak Ibu tentu tahu, saudara pernah dengar, saya yakin Pastor Taufik pasti sering sharing ini bahwa kata kasih dalam Alkitab, ya jadi kalau kita dengar kata kasih atau mengasihi atau love atau whatever lah, ya sayang, kalau kita dengar kata kasih. Nah dalam perjanjian baru itu
kata kasih itu ditulis dengan beberapa kata. Berbeda dengan kita Indonesia atau bahasa Inggris, kita cuma kenal satu kata, kasih. Jadi kalau kita dengar kata kasih ya udah, itu yang kita dengar. Tapi kalau dalam perjanjian baru, kata kasih itu ditulis dalam beberapa kata. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita ngomong sayang sama istri, kita akan bilang, aku sayang sama kamu. Kalau kita bilang sayang sama anak, kita akan bilang, aku sayang sama kamu anak. Begitu juga kalau kita ngomong sama sahabat kita, hey bro, aku sayang sama kamu. Satu kata itu yang kita pakai. Tapi kalau di perjanjian baru, kata sayang itu berbeda-beda sesuai tergantung dengan siapa dia nyatakan kasihnya itu. Contoh, kalau dia berkata sama anaknya, ada seorang papa berkata sama anaknya, nak, papa sayang sama kamu. Maka kata yang dipakai untuk menyatakan sayang itu adalah storge. Aku storge sama kamu, nak. Kalau ada seorang sahabat berkata sayang sama sahabat yang lain, maka kata kasih yang dipakai itu adalah aku phileo sama kamu. Begitu juga eros. Nah, semua kata yang diucapkan antara manusia terhadap manusia yang lain, entah bapak sama anak, sahabat sama temannya, suami dengan istrinya, atau sepasang kekasih ketika dia berkata I love you, semua kata yang dipakai itu adalah kasih sesama manusia. Dan kasih sesama manusia ini phileo, ya eros, storge dan lain sebagainya. Ada beberapa saya lupa. Ya, kasih ini bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kasih ini bekerjanya dua arah. Kalau kasih-kasih yang tadi saya sebut tadi. Mungkin Bapak Ibu berkata, enggak, kan kalau kasih ibu kepada anak itu tanpa syarat, enggak ada syarat. Kata siapa? Meskipun saya cinta banget, saya sayang banget sama anak yang satu ini, Mevan anak saya. Saya bersedia mati buat dia. Dan dia juga tahu papanya sayang banget sama dia. Jungkir balik kita orang tua untuk besarin anak kita dan kita besarkan dengan cinta. Tapi apakah nggak ada syarat? Memang nggak seberat syarat-syarat kasih eros, ya phileo. Tapi minimal kasih papa kepada anaknya storge. Ketika saya sayang sama dia, minimal saya punya harapan. Saya punya harapan satu kali. Nah, papa sayang sama kamu. Dan di hati kecil saya berharap gini. Saya berharap dia juga sayang balik sama saya. Saya nggak pernah tuntut sih dia harus lakukan apa-apa, enggak. Cuma nyindir aja. Mevan, nanti kalau kamu udah sukses, udah jadi orang, ya sekarang kan setengah orang, ya. Nanti kalau kamu udah jadi orang, papa mama udah tua, udah nggak bisa lincah lagi kayak dulu. Nah, inget papa ya. Itu apa? Harapan kan? Ada sesuatu yang kita harapkan anak kita lakukan, bukan uang mungkin, bukan sesuatu yang berlebihan, minimal kita mau dia ingat kita. Yang lainnya bonus. Kalau papa udah tua, anak ingat papa ya. Datang kunjungi kami. Ya, kalau kamu ada berkat, kasih jajan lah. Gak usah gede-gede, 50 juta sebulan oke lah, cincai. Tapi itu apa namanya? Harapan. Selalu ada
harapan balik ketika manusia mencintai sesama manusia. Salah? Enggak salah, wajar. Itu manusia, kita manusia. Selalu berharap balik kepada orang yang kita cintai, itu manusia. Tapi yang jadi problem adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita samakan cintanya Tuhan sama kita seperti kita cinta sama sesama kita. Bahasa yang kita pakai cintanya Tuhan sama kita, yang kita pakai storge atau filio atau eros, kita samakan. Karena buat kita yang namanya kasih ya itu yang kita tahu, benar gak? Antar sesama. Dan itu yang jadi standar kita. Sehingga ketika kita dengar ada pribadi yang mencintai kita dengan bahasa yang berbeda, karena ada satu kata kasih, namanya agape. Dan saya yakin Bapak Ibu udah tahu ini. Agape itu adalah kasih, adalah satu kata kasih yang menurut ahli bahasa ya di seluruh dunia, satu kata ini susah banget didefinisikan. Jadi kalau Bapak Ibu Google tuh agape, waduh banyak tuh, terjemahannya banyak. Kenapa susah? Karena agape ini berbeda dengan yang kasih yang lain. Berbeda cara kerjanya. Agape ini nggak masuk akal. Halo, nggak masuk akal. Karena agape ini Bapak Ibu mencintai kita di saat kita nggak pantas dicintai. Agape ini mengasihi kita di saat kita sangat gak pantas disayang. Jauh dari kata pantas. Agape ini mencari kita bukan di saat kita ditemukan, bukan. Agape ini cari saudara ketika saudara ngilang. Agape ini tinggalkan, kalau agape ini punya 100 domba, kita bilang satu ekor aja nggak ketemu, dia akan tinggalkan 99 dan cari satu ekor domba ini. Agape beda dengan cintanya pengusaha, punya 100 domba, satu ekor hilang, masih cuan. Bener gak? Masih cuan, gak usah dicari. Biarin ntar 99 mengawinkan, beranak jadi 1000, satu gak penting. Itu manusia. Tapi agape, meskipun di dunia ini semuanya baik, semuanya baik, cuma satu orang yang modelnya kayak kamu, brengsek, gak bener, gagal, aduh pokoknya cacat banget deh. Cuma satu orang kayak kita. Agape itu cari satu orang itu. Agape itu gak masuk akal. Karena dia sayang sama kita tanpa harapan apa-apa. Selama ini kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, kita berpikir dia sayang sama kita. Dan dia mengharapkan saya memberi hidup saya buat dia. Mohon maaf Bapak Ibu, itu manusia. Tapi enggak dengan Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Ketika ada orang bawa korban bakaran, ada orang bawa korban sembelihan, Tuhan meneteskan air mata dan berkata sama orang-orang ini,
Aku nggak cari korban bakaran. Aku nggak cari pengorbananmu. Yang aku inginkan di dalam Hosea ayat 6 ayat 6 dia bilang, yang aku inginkan adalah kamu kenal aku. Kenal gak? Kalau penyembah berhala, dia berkorban sama pribadi yang dia gak kenal. Kalau penyembah berhala, itu dia berpikir untuk dia diberkati, untuk dia dikasihi, untuk dia dijaga, untuk dia dipelihara, dia harus buat sesuatu. Entah bentuknya sesajen, entah bentuknya korban, entah bentuknya pengorbanan orang lain, dan lain sebagainya. Itu penyembahan berhala. Tapi enggak dengan pribadi yang satu ini, namanya Yesus. Dia enggak tuntut kamu, dia enggak cari korban dari dirimu, bukan itu yang dia cari. Kenapa? Karena cintanya itu tanpa syarat, dan ini yang perlu dulu kita sadari Bapak Ibu. Bahwa kalau dia sayang sama kita, kalau dia nyatakan cintanya sama kita, kalau dia berkati kita, itu tanpa agenda. Tapi banyak anak-anak Tuhan, saya mesti jujur, termasuk saya, ada perasaan bersalah, perasaan menuduh saya ketika saya enggak payback, enggak lakukan sesuatu sekeren mungkin. Saudara enggak bisa buat Tuhan tanpa cinta sama saudara. Karena dia udah cinta sama kita. Perpuluhanmu enggak buat kamu semakin dicintai. Perpuluhanmu enggak membuat kamu dimusuhi. Rajin ke gereja, penyembahan dan lain sebagainya enggak membuat kamu semakin dikasih atau semakin dijauhi, enggak. Karena firman Tuhan bilang dia itu setia. Ketika kita nggak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia nggak bisa nggak setia. Halo, dia nggak bisa nggak setia. Itu sifat dia, itu Allah, nggak bisa nggak setia. Agape mengasihi ketika dia tahu dia akan dihianati. Bapak Ibu tentu tahu cerita ini ketika dia pilih murid-murid. Mungkin Bapak Ibu berpikir murid-murid itu keren-keren. Mohon maaf, murid-murid jauh dari kata keren, murid. Jauh dari kata keren. Orang yang berjalan selama 3,5 tahun, siang dan malam, pagi siang malam, pagi siang malam, jalan, lihat orang mati bangkit, buta disembuhkan, dia lihat mujizat-mujizat yang spektakuler, dan saudara pikir itu keren, pasti orang-orangnya keren. Jauh dari kata keren. Bahkan ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus sudah tahu kualitas murid-murid ini. Dia udah tahu Yudas satu kali akan berkhianat sama dia, akan jual dia. Dia tahu ada satu murid yang paling lebay, paling apa istilahnya ya, sotoy, apa tuh, pokoknya semuanya dia akan tampil nomor 1 deh. Dia berani bilang sama Tuhan Yesus ketika Yesus bilang aku akan mati. Dan dia bilang, till death do us part. Ada aku Tuhan. Dia udah tahu. Tapi Alkitab bilang, cintanya
sama orang-orang yang gagal ini sejak awal sampai dia naik ke surga tetap sama. Dia tahu Petrus akan nyangkal dia. Bapak Ibu pernah gak disangkal? Bapak Ibu tahu dikasihi tanpa syarat itu menyenangkan. Sekali lagi, dicintai tanpa syarat itu menyenangkan. Aduh. Tapi mengasihi tanpa syarat itu menyakitkan. Tahu menyakitkannya gimana? Saudara bisa bayangin? Yesus menyatakan cintanya sama orang yang dia tahu satu kali akan bilang gak kenal sama dia. Bapak-bapak punya istri satu kali tiba-tiba bilang gini sama kamu, "Pak, nanti teman-temanku mau datang ke rumah. Kamu jangan keluar rumah ya. Diam aja di kamar. Main Candy Crush saja, udah jangan keluar rumah." Lalu kita tanya, "Kenapa, Pak?" "Aku malu punya suami kayak kamu." Pertanyaannya, masih bisa, Pak, kamu mengasihi orang kayak begitu? Tiba-tiba teman-teman istrimu datang dan bilang, itu suami kamu ya?" Lalu istrimu bilang, "Sumpah gue gak kenal." Bukan itu, Gojek, GoFood lagi ngantar makanan. Halo, bisa kamu mengasihi istrimu dalam keadaan dihianati seperti itu? Sakit. Tapi agape kerjanya yang begitu tuh. Dikasih tanpa syarat. Ketika kita dikasih Tuhan, Bapak Ibu, itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Kitanya enak. Dan kita nikmati itu. Tapi jangan lupa, Tuhan bilang begini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu." Nah, kata kasih yang di situ bukan phileo, bukan storge, bukan eros. Kata yang kasih yang dipakai di situ adalah agape. Dikasih agape itu menyenangkan. Wah, kita dipulihkan. Wah, menyembuhkan kita. Seperti Petrus, dia menikmati 3,5 tahun dikasih. Tapi sampai satu titik terendah dalam hidupnya. Karena kalau kita baca dalam Yohanes pasal 21 kisah gimana murid-murid yang jalan siang dan malam berjalan sama dia porak-poranda, lari kocar katir kemanapun mereka pergi, dan singkat cerita mereka kembali ke hidup yang lama. Lalu Tuhan menunjukkan dirinya sama murid-murid ini. Tetap agape bekerja. Dia bertanya sama Petrus, "Petrus, kemana aja lu? Kau udah gak pernah jadi gembala lagi. Anak kurang ajar kamu, Petrus." Apa Tuhan Yesus ngomong gitu? Tuhan Yesus gak bahas soal kegagalannya. Tuhan Yesus gak bahas soal penyangkalannya. Yang Tuhan Yesus lakukan cuma satu. Yesus cuma ingatkan tentang agape karena dia tanya sama Petrus gini, "Petrus, apakah kamu agape kepadaku?" Lalu Petrus jawab, "Tuhan, aku phileo sama kamu. Sebagai teman, sebagai sahabat. Aku phileo sama kamu."
Lagi Yesus bertanya, apakah kamu agape padaku? Lalu Petrus kembali jawab, aku phileo kepadamu. Dan kali ini Tuhan rubah pertanyaannya. Kenapa? Karena dia tahu manusia gak mungkin bisa mengasihi dengan sempurna kepada Allah yang mencintai dia dengan sempurna. Gak mungkin. Makanya ayat yang tadi kita baca pertama kali. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang telah mengasihi aku, tapi aku yang terlebih dulu mengasihi kamu. Dan Tuhan kali ini bertanya sama Petrus, kamu phileo sama aku Petrus? Dan kali ini Petrus dengan hancur hati dia sadar benar hari itu bahwa dia gak bisa berkorban. Dia jauh dari kata korban. Semua yang dia lakukan itu gak bisa bayar balik betapa besar cintanya Tuhan sama dia. Sambil menangis dia bilang begini, kamu tahu hatiku. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita mengingat. Ini sih renungan sederhana. Tapi tahukah ada orang yang gak pernah sadar dan dia menyamakan Tuhan dengan sesamanya manusia. Selalu ada agenda, selalu berharap sesuatu, selalu menuntut sesuatu dari dia. Dan dia terjebak dalam ini, mengakibatkan satu kali ketika dia gagal. Dan dia sangat bisa gagal. Dia berpikir, pasti Tuhan tinggalkan saya. Pagi ini spesial buat kamu yang lagi gagal. Spesial buat kamu. Tuhan gak bisa tinggalin kita. Bukan gak mau, gak bisa. Waktu saya jadi pecandu obat, saya dengar khotbah. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Dia akan tolong kamu. Saya sulit percaya kata-kata itu. Kenapa? Karena gini, saya pikir Tuhan gak mungkin sayang saya. Kenapa? Karena yang saya lihat sekeliling saya begitu. Gak ada orang sayang sama pecandu obat. Aib itu. Dan ketika saya dengar bahwa Tuhan mencintai saya gak percaya. Yang saya percaya pada saat itu adalah Tuhan sayang sama pastor. Tuhan sayang sama worship leader. Tuhan sayang sama ibu gembala. Tuhan sayang sama orang-orang yang kalau ibadah duduk depan, datang paling pagi. Ya Alkitabnya gede, ya kayak saya lebih gede lagi mungkin. Tuhan sayang sama yang kayak gitu. Sama model kayak pecandu obat brengsek begini, nggak mungkin. Dan selama saya percaya itu, hidup saya nggak berubah. Sampai satu kali saya dicari oleh agape itu. Dengan cara yang unik. Dan agape itu berkata, I love you. Sambil menangis saya bilang, tapi gue pecandu obat Tuhan. I love you. Tapi aku brengsek Tuhan. I love you. Kenapa? Agape tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Cuma sayang padamu. That's it. Mari kita datang sama Tuhan.